Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah kewirausahaan yang pertemuan yang ke-16 atau yang terakhir. Jadi tema kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Sebelum saya lanjut ke PPT, saya akan memperlihatkan kalian satu buah video terlebih dahulu. Oke. Saya videonya kelihatan ya. When people find out I write about time management, they assume two things. One is that I'm always on time, and I'm not. I have 4 small children, and I would like to blame them for my occasional tardiness, but sometimes it's just not their fault. I was once late to my own speech on time management. We all had to just take a moment together and savor that irony. The second thing they assume is that I have lots of tips and tricks for saving bits of time here and there. Sometimes I'll hear from magazines that are doing a story along these lines, generally on how to help their readers find an extra hour in the day. And the idea is that we'll shave bits of time off everyday activities, add it up, and we'll have time for the good stuff. And I question the entire premise of this piece, but I'm always interested in hearing what they've come up with before they call me. So some of my favorites: doing errands in a way where you only have to make right-hand turns, being extremely judicious in microwave usage, so it says 3 to 3.5 minutes on the package. We are totally getting in on the bottom side of that. And my personal favorite, which makes sense on some level, is to DVR your favorite shows so you can fast forward through the commercials. And that way you save about 8 minutes every half hour. So in the course of 2 hours of watching TV, you find 32 minutes to exercise, which is true. You know another way to find 32 minutes to exercise? Don't watch 2 hours of TV a day, right? Anyway, the idea is we'll save bits of time here and there, add it up, we will finally get to everything we want to do. But after studying how successful people spend their time and looking at their schedules hour by hour, I think this idea has it completely backward. We don't build the lives we want by saving time. We build the lives we want, and then time saves itself. Here's what I mean. I recently did a time diary project looking at 1,001 days in the lives of extremely busy women. They had demanding jobs, sometimes their own businesses, kids to care for, maybe parents to care for, community commitments. Busy, busy people. I had them keep track of their time for a week so I could add up how much they worked and slept, and I interviewed them about their strategies for my book. One of the women whose time log I studied, she goes out for a Wednesday night for something. She comes home to find that her water heater has broken, and there is now water all over her basement. If you've ever had anything like this happen to you, you know it is a hugely damaging, frightening, sopping mess. So she's dealing with the immediate aftermath that night. Next day, she's got plumbers coming in. Day after that, professional cleaning crew dealing with the ruined carpet. All this is being recorded on her time log. Winds up taking 7 hours of her week. 7 hours. That's like finding an extra hour in the day. But I'm sure if you had asked her at the start of the week, could you find 7 hours to train for a triathlon? Could you find 7 hours to mentor 7 worthy people? I'm sure she would have said what most of us would have said, which is no. Can't you see how busy I am? Yet when she had to find 7 hours because there is water all over her basement, she found 7 hours. And what this shows us is that time is highly elastic. We cannot make more time, but time will stretch to accommodate what we choose to put into it. And so the key to time management is treating our priorities as the equivalent of that broken water heater. And to get at this, I like to use some language from one of the busiest people I ever interviewed. By busy, I mean she was running a small business with 12 people on the payroll. She had 6 children in her spare time. I was getting in touch with her to set up an interview on how she had it all, that phrase. I remember it was a Thursday morning and she was not available to speak with me, of course, right?
But the reason she was unavailable to speak with me is that she was out for a hike, because it was a beautiful spring morning and she wanted to go for a hike. So, of course, this makes me even more intrigued. And when I finally do catch up with her, she explains it like this. She says, listen, Laura, everything I do, every minute I spend is my choice. And rather than say, I don't have time to do X, Y, or Z, she'd say, I don't do X, Y, or Z because it's not a priority. I don't have time often means it's not a priority. If you think about it, that's really more accurate language. I mean, I could tell you I don't have time to dust my blinds, but that's not true. If you offered to pay me $100,000 to go dust my blinds, I would get to it pretty quickly. Since that is not going to happen, I can acknowledge this is not a matter of lacking time. It's that I don't want to do it. Using this language reminds us that time is a choice. And granted, there may be horrible consequences for making different choices. I will give you that. But we are smart people, and certainly over the long run, we have the power to fill our lives with the things that deserve to be there. So how do we do that? How do we treat our priorities as the equivalent of that broken water heater? Well, first we need to figure out what they are. I want to give you two strategies for thinking about this. The first, on the professional side. I'm sure many people coming up to the end of the year are giving or getting annual performance reviews. You look back over your successes over the year, your opportunities for growth, and this serves its purpose, but I find it's more effective to do this looking forward. So I want you to pretend it's the end of next year. You're giving yourself a performance review, and it has been an absolutely amazing year for you professionally. What 3 to 5 things did you do that made it so amazing? So you can write next year's performance review now. And you can do this for your personal life too. I'm sure many of you, like me, come December, get cards that contain these folded up sheets of colored paper, on which is written what is known as the family holiday letter. Bit of a wretched genre of literature, really, going on about how amazing everyone in the household is, or even more scintillating, how busy everyone in the household is. But these letters serve a purpose, which is that they tell your friends and family what you did in your personal life that mattered to you over the course of the year. So this year's kind of done, but I want you to pretend it's the end of next year. And it has been an absolutely amazing year for you and the people you care about. What 3 to 5 things did you do that made it so amazing? So you can write next year's family holiday letter now. Don't send it. Please, don't send it. But you can write it. And now between the performance review and the family holiday letter, we have a list of 6 to 10 goals we can work on in the next year. And now we need to break these down into doable steps. So maybe you want to write a family history. Well, first you can read some other family histories, get a sense for the style. Then maybe think about the questions you want to ask your relatives, set up appointments to interview them. Or maybe you want to run a 5K. So you need to find a race and sign up and figure out a training plan and dig those shoes out of the back of the closet. And then, this is key, we treat our priorities as the equivalent of that broken water heater by putting them into our schedules first. And we do this by thinking through our weeks before we are in them. I find a really good time to do this is Friday afternoons. Friday afternoon is what an economist might call a low opportunity cost time. Most of us are not sitting there on Friday afternoon saying, I am excited to make progress toward my personal and professional priorities right now. But we are willing to think about what those should be. So take a little bit of time Friday afternoon, make yourself a 3-category priority list: career, relationships, self. Making a 3-category list reminds us that there should be something in all 3 categories. Career we think about, relationships, self, not so much. But anyway, just a short list, 2 to 3 items in each. Then look out over the whole of the next week and see where you can plan them in. Where you plan them in is up to you. And I know this is going to be more complicated for some people than others. I mean, some people's lives are just harder than others. It is not going to be easy to find time to take that poetry class if you are caring for multiple children on your own. I get that. And I don't want to minimize anyone's struggle. But I do think that the numbers I am about to tell you are empowering.
There are 168 hours in a week. 24 times 7 is 168 hours. That is a lot of time. If you are working a full-time job, so 40 hours a week, sleeping 8 hours a night, so 56 hours a week, that leaves 72 hours for other things. That is a lot of time. You say you're working 50 hours a week, maybe a main job and a side hustle. Well, that leaves 62 hours for other things. You say you're working 60 hours. Well, that leaves 52 hours for other things. You say you're working more than 60 hours. Well, are you sure? There was once a study comparing people's estimated work weeks with time diaries, found that people claiming 75+ hour work weeks were off by about 25 hours. You can guess in which direction, right? Anyway, in 168 hours a week, I think we can find time for what matters to you. If you want to spend more time with your kids, you want to study more for a test you're taking, you want to exercise for 3 hours and volunteer for 2, you can. And that's even if you're working way more than full-time hours. So we have plenty of time, which is great, because guess what? We don't even need that much time to do amazing things. But when most of us have bits of time, what do? Pull out the phone, right? Start deleting emails, or otherwise we're puttering around the house or watching TV. But small moments can have great power. You can use your bits of time for bits of joy. Maybe it's choosing to read something wonderful on the bus on the way to work. I know when I had a job that required 2 bus rides and a subway ride every morning, I used to go to the library on weekends to get stuff to read. Made the whole experience almost enjoyable. Breaks at work can be used for meditating or praying. If family dinner is out because of your crazy work schedule, maybe family breakfast could be a good substitute. It's about looking at the whole of one's time and seeing where the good stuff can go. I truly believe this. There is time. Even if we are busy, we have time for what matters. And when we focus on what matters, we can build the lives we want in the time we've got. Thank you. Oke. Itu tadi video yang menceritakan tentang how to gain control of your time. Jadi bagaimana kalian mengendalikan waktu yang kalian punya selama 1 hari, 24 jam, selama 7 hari 1 minggu, dan seterusnya. Saya sudah menugaskan kalian untuk memberikan pendapat atas video tersebut, atau summary apa saja yang muncul di pikiran kalian saat kalian menonton video tersebut. Jadi video ini sebenarnya menceritakan bahwa there is always time, selalu ada waktu bagi diri kalian jika kalian tahu apa prioritas dan tujuan hidup kalian. Jadi yang pertama harus dilakukan supaya kalian bisa memanage waktu dengan baik adalah menentukan what matters to your life, apa yang penting bagi hidup kalian, apa yang menjadi prioritas, dan dari situ, berangkat dari titik tersebut, kita bisa menentukan hal apa saja yang penting untuk dilakukan dengan waktu yang Anda miliki selama 24 jam dalam 1 hari. Baik, sekarang saya akan share screen tentang manajemen waktu, namun sekarang kita dalam bentuk PPT-nya. Oke, ini adalah slide Pak Mukiat dan sudah saya share juga di e-learning. Jadi minggu ini kita akan bahas tentang manajemen waktu. Video pendahulunya sudah kita lihat sama-sama ya tadi selama 11 menit bagaimana seseorang memunculkan waktu itu sendiri. Yang awalnya dia pikir dia tidak memiliki waktu, dia terlalu sibuk dengan kehidupannya, karir profesionalnya, kehidupan pribadi maupun hubungannya dengan sesama, baik dengan keluarga seperti itu atau dengan kolega.
Jadi jika kata seseorang dia tidak memiliki waktu, itu berarti sebenarnya dia tidak memiliki prioritas untuk hal tersebut, kayak gitu. Jadi hal yang muncul, something comes up, terus dia berkata, wah saya tidak punya waktu untuk mengerjakannya, berarti hal tersebut sebenarnya tidak ada di dalam prioritas hidup si individu tersebut. Jadi pengelolaan waktu ini penting karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap individu itu punya tujuan dalam hidupnya. Apa sih yang ingin dia capai? Apa komitmen yang ingin dia jalani selama hidup? Begitu. Jadi kalau Anda ingin mencapai tujuan tersebut, maka yang penting bagi Anda adalah mengelola waktu. Waktu ini adalah sumber daya paling penting yang Anda miliki untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau pengaturan waktu Anda istilahnya kurang baik, ini berarti menunjukkan bahwa manajemen diri Anda juga belum maksimal, seperti itu. Jadi seperti Laura tadi juga bilang di video tadi, bahwa setiap orang yang sukses, orang yang istilahnya mampu mencapai tujuan atau target dalam hidupnya dari segi profesional, itu selalu bisa menentukan apa prioritas bagi hidup dia, apa prioritas yang penting, apa kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong dia untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang dia miliki, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan tersebut, maka yang paling penting adalah pengaturan waktu itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan pengaturan waktu, ada beberapa prinsip yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan pengaturan waktu yang kita miliki ini. Jadi setiap manusia juga sama-sama 24 jam sehari, nggak ada yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berkata, wah saya tidak punya cukup waktu untuk melakukan kegiatan saya sehari-hari. Wah ternyata 24 jam ini tidak cukup bagi saya untuk melakukan aktivitas yang saya inginkan dalam satu hari. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti mungkin bahwa dia tidak berarti tidak dia mengatur manajemen dirinya dengan baik. Dia banyak menghilangkan waktu di sana sini untuk aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak penting bagi kehidupan dia sendiri, tidak penting atau tidak memberikan efek yang baik bagi diri dia. Jadi untuk prinsip pengaturan waktu di sini ada ada beberapa prinsip di sini, ada 8 prinsip dalam mengatur waktu itu sendiri. Jadi yang pertama adalah seperti banyak orang bilang, jangan menangguhkan atau jangan menunda-nunda. Jadi penundaan ini akan berakibat misalnya nih kalian jam 7 udah harus kuliah, tetapi di jam 6 misalnya udah harus siap-siap dan itu ditunda dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak mendukung untuk kegiatan Anda di jam 7 untuk melakukan kuliah, tapi dengan terdistraksi Anda untuk melakukan aktivitas lain di waktu-waktu sebelumnya akan membuat Anda tidak bisa menjalani hal yang penting tadi, jam 7 kuliah tadi secara maksimal, seperti itu. Jadi jangan menangguhkan, don't procrastinate. Jadi ya ini adalah sesuatu yang sebenarnya lebih mudah dikatakan daripada dilakukan ya. Jadi jangan menangguhkan pekerjaan. Bagi sebagian orang saya rasa itu mungkin hal yang sulit. Karena apa? Karena memang sangat mudah untuk terdistraksi dengan hal-hal lain. Jadi sangat mudah untuk menangguhkan sesuatu ya, apalagi pasti kalau hal tersebut bukan sesuatu yang menurutnya penting bagi dirinya. Jadi mungkin ada yang menganggap, wah saya kuliah jam 7, nanti aja saya masuk, seperti itu. Jadi
Ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya kuliah tidak penting bagi dia, bukan menjadi suatu prioritas. Padahal ini adalah sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan dia ke depan, seperti itu. Jadi prinsip yang pertama, jangan menangguhkan, jangan menunda pekerjaan atau hal yang harus kalian lakukan. Apalagi ini sifatnya kewajiban. Yang kedua adalah untuk mengatur waktu, kalian bisa melakukan pelacakan aktivitas. Jadi kalian bisa menulis di dalam sebuah aplikasi di handphone Anda atau menulis secara manual langsung di buku atau notes terkait hal-hal yang Anda lakukan selama 1 hari misalnya dalam 1 bulan ke depan, kayak gitu. Jadi Anda bisa menuliskan bahwa saya jam 7 melakukan ini, saya jam 9 melakukan ini, dan seterusnya sampai Anda tidur. Setelah Anda melakukan percobaan untuk menulis logbook aktivitas Anda selama 1 bulan, Anda dapat melakukan review. Apa sih yang saya lakukan? Waktu saya habis di mana sih? Waktu saya habis di mana? Hal-hal penting apa saja yang saya lakukan. Berarti 1 bulan saya udah mencapai apa aja dari target yang saya punya, seperti itu. Jadi Anda bisa melacak waktu Anda terbuang kemana dan bisa memaksimalkannya. Misalnya di bulan selanjutnya bahwa saya udah bulan kemarin, wah saya bulan kemarin terlalu banyak main PS misalnya. Sehingga tugas-tugas saya, tugas kuliah ini banyak yang tidak terselesaikan dalam tenggat waktunya, dalam deadline-nya, seperti itu. Jadi mulai bulan depan saya akan mengurangi, misalnya saya akan mengurangi waktu saya bermain PS menjadi hanya 1 jam per hari, seperti itu. Ini bisa menjadi basic ya, dasar bagi Anda untuk menentukan bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda ke depan. Selanjutnya yang ketiga adalah berorientasi pada hasil. Jadi ya, kalau kalian punya tujuan tertentu dan fokus terhadap hal tersebut, saya rasa hal ini akan membantu Anda memaksimalkan waktu yang Anda miliki. Yang keempat, ingat prinsip 80-20, jadi 20% aktivitas kunci Anda akan memberi Anda 80% dalam bentuk hasil ya. Terus yang kelima adalah gunakan waktu perjalanan dengan bijaksana. Jadi ya waktu di jalan atau waktu dalam melakukan perjalanan itu kadang memakan jumlah yang cukup banyak dari waktu Anda. Misalnya nih Anda perjalanan, apalagi anak Indralaya ya, lebih bisa related kalau misalnya misalnya rumahnya di Palembang, terus kuliahnya di Indralaya, Anda akan menghabiskan waktu kurang lebih berapa? 1,5 jam atau 1 sampai 2 jam dalam sehari untuk pergi aja ya. Untuk pulangnya juga ada 1 sampai 2 jam. Jadi istilahnya Anda akan menghabiskan waktu misalnya 2 jam dalam sehari. Jadi apa sih yang bisa Anda lakukan di jeda-jeda waktu tersebut? Jadi yang namanya kalau kalian perjalanan dan Anda bukan yang konsentrasi mengendarai alat kendaraan itu sendiri ya, Anda bisa memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang lebih aktif, seperti misalnya Anda bisa membaca, Anda bisa mendengarkan sesuatu yang lebih bermanfaat, atau Anda bisa mereview kembali kuliah Anda, seperti itu. Namun jika Anda misalnya mengendarai kendaraan dengan sendiri ya, atau bawa mobil sendiri, tentunya Anda tidak bisa melakukan pilihan Anda terbatas untuk memanfaatkan waktu tersebut. Jadi 2 jam tersebut bisa dimanfaatkan namun dengan pilihan yang lebih terbatas, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengendarai, Anda bisa mendengarkan sesuatu. Jadi yang bekerja di sini adalah pendengaran ya, bisa mendengarkan audiobook atau misalnya nih mau belajar bahasa Inggris, mau meningkatkan listening-nya, jadi bisa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan jeda-jeda waktu tersebut. Selanjutnya adalah bangun rancangan aksi. Ya, ini sebenarnya adalah hal yang pertama ya yang harus Anda lakukan untuk memanfaatkan waktu lebih baik.
Jadi bikin to-do list, kalau saya sering bikin to-do list, misalnya hari ini at least ada 3 hal yang ingin saya kerjakan. Dan harapan saya itu tercapai tiga-tiganya. Misalnya saya hari ini pagi ini sampai pukul 5 sore, dari pagi sampai pukul 5 sore saya punya target 3 untuk dilakukan. Targetnya jelas sesuatu yang realistis ya. Saya ingin mereview, misalnya pertama saya ingin mereview artikel, at least 2 artikel atau jurnal ya. Yang kedua, saya ingin menyiapkan bahan kuliah, misalnya membuat PPT untuk mata kuliah kewirausahaan. Dan yang ketiga, misalnya saya ingin menyelesaikan artikel saya yang kemarin setengah jadi, jurnal penelitian yang setengah jadi, seperti itu. Jadi bisa di akhir jam 5 tadi, target saya tadi jam 5 selesai kan, jadi setelahnya digunakan untuk istirahat. Jadi misalnya di jam 5 saya mereview dari 3 tujuan saya hari ini, berapa yang tercapai. Kalau nggak tercapai, misalnya ada salah satu yang tidak tercapai, apa penyebabnya, seperti itu. Terus prinsip yang ketujuh ada merespon dengan cepat. Ya, ini sangat penting bagi Anda yang kerja di suatu perusahaan. Jika Anda maksudnya menggunakan email sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan rekan kerja atau kolega, penting bagi kita untuk merespon dengan cepat. Email masuk, langsung kita jawab. Misalnya emailnya berisi, tolong siapkan saya data tentang bla 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 bla. Misalnya tentang target produksi bulan ini, seperti itu. Atau produktivitas kita selama 6 bulan terakhir. Misalnya disuruh atasan Anda untuk menyiapkan data terkait hal-hal tersebut. Misalnya dia bikin list 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentang hal-hal yang dia perlukan. Dia mau meeting nih, dia perlu data dari Anda, dia email Anda, minta Anda untuk menyiapkan hal-hal tersebut, data-data tersebut. Penting bagi Anda untuk langsung menjawabnya dalam bentuk email. Karena apa? Ya, karena ini akan membantu Anda untuk yang pertama, untuk memunculkan kerjasama itu sendiri ya sama atasan Anda. Jadi atasan Anda tahu bahwa Anda siap untuk melaksanakan tugas darinya. Yang kedua juga ini membantu Anda untuk fokus terhadap dan menetapkan prioritas Anda. Jadi kalau misalnya kerja nih ya di kantor, tentunya ada hal-hal beberapa yang harus Anda kerjakan terus kan, ada target terus selama misalnya 1 minggunya apa gitu. Tapi kan tiba-tiba muncul email dari atasan Anda bahwa Anda harus menyiapkan ini dan ini urgent karena akan dia gunakan sebagai misalnya untuk meeting. Jadi ini akan membantu fokus Anda men-set bahwa ini adalah top priority saya sekarang, bahwa ini adalah prioritas pertama saya sekarang. Jadi pekerjaan-pekerjaan saya yang memang harus dicapai juga dalam minggu ini bisa saya kesampingkan dulu untuk menyiapkan data-data ini bagi atasan saya. Setelah selesai baru Anda bisa lanjut lagi dengan kegiatan Anda sebelumnya. Seperti itu. Yang terakhir adalah bersikap tegas. Jadi Anda harus mampu berkata tidak kepada orang lain kalau hal tersebut bisa mengganggu keseimbangan Anda dalam melaksanakan sesuatu. Jadi misalnya ada orang-orang yang tipikalnya gini, dia sudah men-set hal-hal apa saja yang mau dia lakukan, misalnya nih ya, dalam 1 minggu ke depan gitu. Jadi kalau misalnya ini keganggu, ini bakal mengganggu, ini bakal mempengaruhi ya keseimbangan dia dalam melakukan pekerjaan gitu. Jadi kalau memang misalnya ini bukan sesuatu yang penting atau bukan sesuatu yang urgent istilahnya ya, baik dari segi apapun, dari segi profesional maupun dari segi relationship Anda atau personal Anda merasa hal ini bukan sesuatu yang penting, Anda bisa berkata tidak kepada orang lain. Supaya apa? Supaya waktu yang sudah Anda set sedemikian rupa tidak terganggu keseimbangannya. Seperti itu.
Oh, ini ada satu lagi ternyata, ada satu lagi prinsip bahwa Anda harus menjadwalkan waktu untuk Anda bersantai, seperti itu. Untuk apa? Untuk apa Bu menjadwalkan waktu untuk bersantai? Saya tuh harus produktif, harus mencapai maksimal menggunakan waktu saya dalam 24 jam. Sebenarnya tidak, manusia juga bukan robot ya, bukan robot. Tentunya dia butuh jeda, dia butuh waktu di mana dia bisa merilekskan dirinya, merilekskan pikirannya, supaya dia bisa santai juga, seperti itu. Jadi, sebenarnya reward ini penting. Ini kan seperti reward ya bagi Anda yang sudah, bekerja misalnya, udah mencapai target-target tujuan Anda, udah tercapai semuanya, penting untuk memberikan reward pada diri sendiri. Bahwa saya memang perlu bersantai, karena apa tadi, ya manusia bukan robot, jadi dia perlu waktu untuk merilekskan dirinya, supaya yang di kepalanya nggak numpuk juga. Kalau sudah terlalu banyak hal-hal yang menumpuk di kepalanya, tanpa ada waktu santai, justru nanti produktivitasnya akan rendah. Karena apa? Karena dia ingin mengerjakan terlalu banyak. Jadi sesuatu tidak di-set per segmen seperti itu. Jadi semuanya numpuk, wah saya harus kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini, ada sampai 12 item yang harus dia kerjakan. Tapi dia hanya apa ya, memikirkan hal tersebut tanpa di breakdown seperti ya berarti saya harus mengerjakan ini. Jadi sesuatu yang terlalu dipikirkan itu justru bakal menghambat produktivitas Anda. Seperti itu. Iya, jadi penerapan manajemen waktu, dari waktu yang Anda punya, Anda bisa memprediksi seperti itu. Jadi kalau misalnya umur rata-rata penduduk Indonesia misalnya 70 tahun, berarti Anda punya 25.550 hari, seperti itu yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi dengan usia Anda saat ini, berapa banyak sih sisa hari yang saya bisa manfaatkan secara maksimal, seperti itu. Jadi ini Anda bisa lihat penggunaan waktu, survei penggunaan waktu dengan orang yang berusia 70 tahun, bahwa penggunaan waktu kita paling banyak adalah yang pertama tidur. Jadi tidur Anda memakan waktu 21 tahun atau 30% dari umur Anda sendiri. Jadi waktu bekerja dia dari hasil survei ini adalah 14 jam. 14 jam bukan, 14 tahun dari umurnya 70 tahun tersebut, atau memakan persentage sebanyak 20% dari total umur dia. Seperti yang saya cerita tadi, walaupun yang Laura sampaikan di dalam YouTube tadi, bahwa waktu tersebut elastik, jadi waktu tersebut tidak berubah, tapi dia sifatnya elastis. Karena apa? Elastis karena bisa dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang Anda punya, seperti itu. Dia nggak bisa berubah, dia tetap 24 jam, dia tidak bisa disimpan benar, dia tidak bisa dibeli, dia tidak bisa disewa, tidak ada gantinya juga, seperti itu. Ya, jadi penting bagi Anda untuk menentukan prioritas yang penting bagi diri Anda. Jadi hal itu bakal membantu Anda untuk lebih tertata dalam memanfaatkan waktu. Ini ada hal-hal yang memboroskan waktu, bisa Anda baca sendiri juga. Cara menghemat waktu bisa dibaca ya. Perampok waktu adalah penundaan dan telepon. Iya, saya rasa untuk kondisi yang sekarang sangat benar. Ini adalah beberapa tokoh yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik.
Jadi ada prioritas ya, ada 6 landasan prioritas manajemen waktu. Jadi landasan-landasan yang Anda perlu pikirkan dalam manajemen waktu. Jadi prioritas apa sih yang perlu Anda pikirkan? Yang pertama adalah spiritual. Jadi kesehatan rohani Anda itu penting. Jadi waktu yang digunakan untuk ibadah itu merupakan prioritas juga. Jadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan rohani Anda. Yang kedua adalah yang paling penting bagi Anda dalam menentukan prioritas adalah kesehatan. Karena apa? Menurut saya setelah waktu, item yang paling penting adalah kesehatan. Kalau Anda tidak sehat, banyak hal-hal yang harusnya bisa Anda lakukan, harusnya bisa Anda capai, tidak bisa dilakukan. Karena apa ya, kondisi Anda sendiri juga tidak fit untuk melakukan hal tersebut. Dan Anda butuh waktu sampai diri Anda pulih dan bisa beraktivitas kembali, seperti itu. Yang ketiga yang harus menjadi prioritas Anda adalah keluarga. Ya, ini sudah tidak perlu saya bilang lagi, karena keluarga adalah sesuatu yang paling penting ya, sesuatu yang selalu ada di dalam kehidupan seseorang, seperti itu. Jadi keluarga itu adalah prioritas utama, karena waktu dengan keluarga tentunya tidak bisa kembali, seperti itu. Yang keempat adalah finansial. Jadi kebutuhan finansial Anda merupakan salah satu elemen yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu kita lihat kan tadi pada skema 70 tahun hidup manusia, waktu untuk bekerja memakan 20% dari umur kita. Pekerjaan juga. Ya, ini pekerjaan sama finansial adalah sesuatu yang saling saling berhubungan ya, saling tarik-menarik lah antara pekerjaan dan keuangan. Yang keenam adalah kebutuhan sosialnya juga harus diprioritaskan. Karena apa ya? Karena kita adalah makhluk sosial, kita adalah manusia dan tidak bisa hidup sendiri. Jadi interaksi sosial antar manusia juga merupakan sesuatu yang menjadi prioritas bagi pemanfaatan waktu. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau menentukan prioritas waktu dari kegiatan-kegiatan yang Anda miliki, kalian bisa lihat, bisa menempatkannya di kuadran berapa nih, kuadran 1 sampai kuadran 4, kayak gitu. Jadi kalau sesuatu itu kalian nilai penting dan sifatnya darurat atau urgent, berarti dia berada di kuadran 1. Jadi kuadran 1 ini adalah hal-hal yang harus Anda lakukan. Jadi hal yang paling penting, hal yang merupakan prioritas bagi Anda berada di kuadran 1. Jadi yang kedua, kuadran 2 adalah dia adalah masih sesuatu yang penting namun sifatnya tidak darurat. Jadi Anda bisa mempunyai spare waktu untuk melakukannya dan ini berada di kuadran 2. Jadi jika hal-hal penting di kuadran 1, hal-hal penting dan urgent di kuadran 1 sudah selesai dilaksanakan, Anda bisa beralih ke kuadran 2. Seperti itu, karena sifatnya penting juga, namun waktunya lebih fleksibel, jadi tidak terlalu darurat. Terus kuadran 3 tidak darurat dan tidak penting, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya tidak, ya Anda juga tidak lakukan tidak apa-apa. Dan yang terakhir ada darurat dan penting. Darurat dan tidak penting. Jadi sifatnya darurat, tapi prioritasnya tidak penting, seperti itu. Untuk kuadran 4, Anda bisa memilih ya untuk melaksanakannya atau tidak. Ini contoh-contohnya dari setiap kuadran penting dan darurat seperti apa. Kuadran 2 penting dan tidak darurat seperti apa. Kuadran ketiga yang tidak penting dan tidak darurat juga seperti apa. Kuadran 4 tidak penting dan darurat.
Maaf. Jadi ada beberapa tipe orang dalam mengelola waktu. Yang pertama Anda pengacau waktu. Jadi tipe orang ini tidak bisa mengatur waktu, pekerjaan yang tidak selesai dan bisa mengacaukan ritme orang lain ya. Sering ingkar janji juga. Yang kedua adalah pelit waktu. Jadi orang ini tipenya sok sibuk dan jadi dia merasa sibuk dan dia tidak mau melakukan hal lain yang bisa membantu orang seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya dia sendiri hanya tadi sok sibuk. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang mendesak atau pekerjaan penting yang mendesak, namun dia tidak mau membantu pekerjaan lain. Yang ketiga ada tepat waktu. Jadi ini adalah orang yang menghargai tinggi tentang waktu. Jadi dia dalam setiap kegiatannya dia berusaha untuk melakukannya dalam waktu yang memang di periodenya seperti itu. Kalau memang dia kuliah jam 7, maka dia akan hadir tepat jam 7, yang meninggalkan kelas saat memang kelas berakhir seperti itu. Bukan yang meninggalkan kelas di awal atau datangnya tidak tepat waktu. Jadi tepat waktu adalah orang yang sangat menghargai waktu yang dia miliki. Dan waktu orang lain juga. Pengulur waktu, jadi dia sudah ada jadwal ya, misalnya sudah ada jadwal harus hadir jam 7, nanti selesai jam 8, bakal ada kegiatan lain misalnya 8.30. Namun tipe orang pengulur waktu ini dia ya mengulur waktu, jadi sesuatu yang harusnya dikerjakan jam 7 dia telat 20 menit misalnya, seperti itu. Pencuri waktu, ya dia suka menunda-nunda pekerjaan. Pembuang waktu, jadi ini adalah tipe orang yang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Jadi dia mungkin ya si pembuang waktu ini tidak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, dengan tidak ada tujuan tersebut dia tidak bisa menentukan prioritas, hal-hal prioritas yang penting bagi dirinya. Oleh karena itu dia memanfaatkan waktu yang dia punya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat atau sia-sia seperti itu. Saya rasa Pak Mukia di sini membuat tips mengatur uang karena memang saya rasa ya waktu dan uang adalah sesuatu yang yang benar-benar related seperti itu. Jadi halnya benar-benar waktu dan uang adalah sesuatu yang highly related, jadi sangat berpengaruh terhadap finansial Anda sepertinya. Apalagi hal ini sangat cukup terlihat ya jika Anda bekerja sebagai pegawai atau karyawan. Jadi Anda dibayar atas waktu yang Anda habiskan untuk perusahaan seperti itu. Jadi hal ini terlihat sekali dari seseorang yang memiliki profesi pegawai atau employment atau self-employment seperti itu. Jadi di mana waktu yang dia miliki ini bakal ditukar dengan uang atau finansial seperti itu. Kalau Anda perhatikan mirip cara mengatur uang dengan mengatur waktu. Anda perlu membuat rencana, Anda bisa membuat logbook pencatatan keuangan Anda. Jadi uang saya keluar untuk apa aja, misalnya selama 1 bulan, bisa dicatat satu persatu dan bisa Anda review kembali. Ternyata saya spending money-nya paling banyak di mana sih? Oh ternyata saya paling banyak di belanja-belanja nggak penting seperti itu, dan bisa Anda lakukan perbaikan untuk kedepannya. Mengelola arus kas, mengontrol dan mengecek harta utang modal. Anda juga harus mampu untuk bersifat disiplin dan komitmen terhadap misalnya target keuangan Anda. Saya dari gaji 1 bulan 20% saya akan sisihkan misalnya, berjanji pada diri sendiri bahwa saya berkomitmen untuk menyisihkan 20% dari pendapatan saya tiap bulan untuk misalnya investasi seperti itu.
Ini ada teknik-teknik manajemen waktu, ya penting untuk menetapkan batas waktu, deadline yang Anda punya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk manajemen waktu, beberapa teknik. Oke, Anda bisa baca juga ini sendiri di PPT-nya. Jadi ini tadi kalau Anda mau memanfaatkan, saya rangkum sebelum kita tutup kelasnya bahwa sebenarnya waktu itu selalu ada, dan tentunya bisa dimanfaatkan asal kalian mampu menentukan prioritas apa yang penting bagi diri kalian, prioritas hal-hal yang penting bagi diri kalian seperti itu. Jadi Anda bisa memilih. Jadi penggunaan waktu itu sendiri sebenarnya adalah pilihan yang Anda buat. Jadi kalau Anda memilih untuk tidak melakukan suatu hal, yaitu tadi berarti ini bukan prioritas Anda, dan itu benar-benar didasarkan murni oleh pilihan Anda sendiri, bagaimana memanfaatkan waktu yang ada. Jadi jika ditanya apa waktu itu cukup, sebenarnya waktu itu cukup untuk hal-hal yang sifatnya penting bagi diri Anda masing-masing. Jadi misalnya kalau kalian kuliah, saya juga kuliah dulu dan sering merasakan juga, wah tugas numpuk dari dosen ini, dari dosen itu, si A, si B, si C, belum lagi ujiannya, belum misalnya ada tugas bacanya, seperti itu. Jadi kadang memang ada satu waktu di mana semuanya jadi numpuk. Nah, saya tidak tahu kenapa misalnya dosennya janjian atau apa, itu juga enggak. Cuma ada kadang kala memang satu minggu misalnya numpuk, di minggu itu semua tugasnya harus dikumpul di minggu itu semua dari beberapa mata kuliah, ujiannya juga di minggu itu semua. Terus misalnya ada kegiatan di kampus juga ada di minggu itu. Jadi Anda merasa tiba-tiba, wah saya ini tidak punya cukup waktu untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya hal itu bisa diatasi kalau ya misalnya batas waktunya 1 minggu nih, saya ada ujian, saya ada tugas, saya ada kegiatan kampus. Jadi Anda bisa mulai membreakdown kegiatan-kegiatan yang penting sesuai deadline-nya ya, karena saya rasa 3 hal ini juga penting, sama-sama penting dan berada di kuadran 1. Ini penting dan urgent, ini penting dan darurat, seperti itu. Jadi karena tiga-tiganya penting, Anda memilah nih, ada kegiatan lain juga yang bisa Anda lakukan dalam minggu itu, namun setelah Anda memilah, ada 3 hal penting ini, yaitu ujian, tugas, dan kegiatan kampus misalnya. Namun langkah selanjutnya yang bisa Anda lakukan yaitu kalian menentukan deadline-nya, misalnya kalau kegiatan kampus di akhir minggu, Bu. Tapi memang ada hal-hal yang harus saya siapkan sebelum kegiatan kampus tersebut. Karena apa ya? Karena saya panitia, Bu. Harus ada hal-hal yang saya lakukan, kayak gitu. Saya harus menghubungi misalnya dosennya untuk memberikan kata sambutan atau sebagainya. Saya harus beli ini, beli itu untuk keperluan kegiatan kampus. Nah, jadi eksekusinya sendiri di akhir minggu ya, tidak mengganggu misalnya kegiatan untuk bikin tugas ataupun ujian. Namun ada hal-hal yang harus saya siapkan sebelum hari akhir minggu tersebut. Jadi hal itu bisa dilakukan misalnya di sela-sela waktu Anda melakukan tugas tadi atau waktu Anda belajar untuk ke ujian seperti itu. Bisa diatur kalau Anda mau ya, mau untuk terus mau membuat pilihan untuk itu, mau memprioritaskan hal tersebut masih bisa dijalani seperti itu. Jadi ini benar-benar tergantung atas pilihan dan prioritas yang Anda miliki. Manajemen waktu tadi ya. Sekian yang saya bisa sampaikan untuk kuliah hari ini. Pertemuan terakhir dari mata kuliah kewirausahaan tentang manajemen waktu. Saya harap ini bermanfaat ya bagi kalian semua karena manajemen waktu ini sendiri tidak hanya berkaitan
dengan kewirausahaan, bagaimana memanfaatkan waktu, tapi ini juga sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang personal seperti sekarang. Jadi nggak selalu berkaitan dengan kewirausahaannya, tapi ini juga berpengaruh pada kehidupan kalian sehari-hari. Saya tahu kalian mahasiswa, sibuk, kadang juga pengen main, kayak gitu, kadang juga kepengen nge-mall, kumpul sama teman, dan sebagainya. Jadi, manajemen waktu ini sendiri penting. Untuk ya yang kalian yang sebagai mahasiswa ini ya, bisa memprioritaskan apa yang penting bagi kalian. Jadi manage waktu adalah aspek yang penting dalam hidup kalian saat ini, walaupun kalian tidak berwirausaha misalnya saat ini. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi, tentukan prioritas kalian supaya target atau kewajiban kalian atau tujuan hidup kalian itu bisa tercapai dengan waktu yang ada selama 24 jam satu hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.